kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Si Madu, Edukasi Pajak PMA 2, yang akan selalu memberi informasi perpajakan terkini kepada kawan pajak PMA 2. Oke. Ngomong-ngomong kawan pajak, pernah nggak punya masalah seperti ini? Kawan pajak di mana kawan pajak bekerja di perusahaan kawan pajak, membeli suatu barang dengan faktur pajak, beberapa macam barang nih, tapi ada sebagian nih yang nggak sesuai spesifikasi yang diinginkan atau tidak sesuai dengan perjanjiannya. Kemudian kawan pajak kembalikan ke penjualnya. Nah, PPN-nya kemana coba? Pengaruhnya di mana saja coba? Nah, bingung pasti. Atau sudah tahu tapi masih ragu-ragu dengan aturannya. Nah, jangan khawatir. Kali ini saya akan hadirkan narasumber untuk membahas tentang retur pembelian. Nah, jangan takut, nanti insya Allah setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber yang oke, yang sudah berpengalaman ini, nanti bisa diterapkan dalam kegiatan jual beli kawan pajak di perusahaan kawan pajak, begitu. Langsung saja kita panggil narasumber kita, Kak Ros. Iya, bagaimana Kak Ros kabarnya Kak Ros? Alhamdulillah, tetap semangat ya walaupun cuaca di luar sangat panas. Wih, semangat. Ini loh, walaupun sudah usia senior, semangat muda, ya kan? Semangatnya masih muda membara untuk Harus bekerja dong, betul. demi nusa dan bangsa, Betul gitu ya. Tepuk tangan applause buat Kak Ros. Mudah-mudahan selalu semangatnya selalu bertahan sampai nanti beliau pensiun. Oke. Gini, Kak Ros, langsung saja Kak Ros. Oke. Tadi saya udah sampaikan ke kawan pajak nih. Ya. Kemungkinan kawan pajak masih ada bingung-bingung atau tahu-tahu dikit kalau beli barang dikembalikan, itu PPN-nya kemana? Coba Kak Ros, bisa dijawab sesingkatnya. Sebelum saya jawab, kenalan dulu dong. Kan tadi belum kenalan. Nah, kan udah aku sebut-sebut. Namanya Kak, aslinya Kak, yang panjang namanya. Enggak, yang ininya, hostnya belum kenalan. Ada perlu ya? Oke, saya Edi Darmawan dan narasumber kita yang hebat ini, Kak Siti Rosida, Ya. yang lebih dikenal dengan Kak Ros. Oke. Tadi kembali ke pertanyaan tadi Kak. Kalau misalnya ada kawan pajak nih melakukan pembelian, kemudian dengan faktur ya tentunya, karena dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian barangnya tidak sesuai, dikembalikan. PPN-nya kemana itu Kak? Oke, kita sebelum ngobrol lebih panjang, kita lihat dulu ya aturannya dulu nih. Aturan dulu, dasar hukumnya apa, yaitu di pasal 5A ayat 1 Undang-Undang PPN. Bentar. Ya. Berapa lama sih kerja di kantor pajak Kak? Sudah lama sih di PMA 2. Jangan udah di DJP-nya udah berapa lama? Lama banget lah. Oh gitu ya. Pantes hafalannya langsung ngomongnya langsung aturan gitu ya kan. Oke Kak, lanjut Kak, silakan Kak. Kasih tahu dasar hukumnya Oh dulu siap, ya. oke. Jadi dasar hukumnya itu di pasal 5A ayat 1 Undang-Undang PPN yang menyebutkan bahwa PPN dan PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN dan PPNBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak tersebut. Selain di undang-undang, diatur juga di PMK nih ya. Pelotok banget PMK ini ya, Masya Allah. Oke. Di PMK 65 tahun 2010. Jadi nanti agar kamu baca bisa melihat lebih detail, nanti kan di situ ada lampiran-lampirannya ya. Nah di PMK 5 ini ditegaskan lagi bahwa barang kena pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan oleh pembeli, maka PPN dan PPNBM dari barang kena pajak yang dikembalikan itu mengurangi pajak keluarnya penjual. Oh, jadi antara pembeli penjual sendiri ya, dari pembeli tidak boleh
mengkreditkan karena dikembalikan barangnya, penjual mengurangi pajak keluarannya gitu ya Kak ya? Betul, tapi ada syaratnya. Tidak semua PPN itu Kenapa sih harus bersyarat-syarat gitu Kak? Berat nih BP kalau selalu dikasih syarat-syarat seperti itu. Syaratnya gimana coba yang? Tapi yang ringan-ringan Kak, jangan. Kasihan BP-nya. Syaratnya cukup singkat saja. Oke. Jadi harus membuat nota retur. Nota retur. Iya, jadi nota untuk bisa mengurangi pajak keluaran dari bagi penjual dan mengurangi pajak masukan dari pembeli, syaratnya pembeli harus membuat nota retur untuk diserahkan kepada penjual. Oh, jadi singkatnya tadi kalau barang dikembalikan harus bikin nota retur gitu ya? Betul. Oh alah, nota retur seperti apa sih Kak? Nah, nota retur itu kalau definisinya sih ya, dokumen yang harus disertakan apabila terjadi pengembalian barang dari pembeli kepada penjual. Oke. Nah, biasanya pengembalian ini kan karena ada sesuatu ya. Iya. Apa tuh biasanya? Malah tanya bingung aku. Atau mungkin tadi kan udah disinggung-singgung nih. Mungkin karena dikembalikan karena barang nggak cocok gitu ya Kak? Iya, barang bisa nggak jadi. cocok, kemudian Cacat, rusak, oh gitu. atau Itu tidak kondisi-kondisi di mana barang harus dikembalikan harus bikin nota retur gitu ya? Iya, Oh, kalau gitu. misalnya ingin mengembalikan, ingin berkurang PPN-nya, syaratnya harus membuat nota retur. Oh gitu, kondisinya tadi kalau nggak cocok barangnya, tidak sesuai perjanjian, Iya. kemudian kok kawan pajak nih, ini nggak cocok, tak kembaliin gitu kan, biar PPN-nya tidak dipotong atau tidak dipungut, tidak dipungut, itu bikin nota retur, Iya, gitu. betul. Nah saat bikin nota returnya gimana itu Kak? Sebentar, sebelum kita ke sana, ya, ada hal yang perlu diingat nih. Ya. Jadi nota retur itu tidak mesti harus dibuat. Lah, Dalam tadi katanya hal- bikin syarat. Tapi ada syarat yang kecuali ya. dikecualikan. dikecualikan. Nah, oke. Jadi nota retur itu tidak perlu dibuat apabila barang kena pajak yang dikembalikan tersebut diganti dengan barang kena pajak yang sama. Oh, misalnya beli Itu TV nih maksudnya. 15 in gitu kan. Iya, dan- Kemudian enggak cocok, saya kembalikan, diganti dengan TV yang sama, merek Iya. sama, spek sama, kemudian udah cocok, berarti Tanpa tidak membuat nota Oh, retur. tidak perlu Iya. bikin nota retur dibikin bila mengembalikan tapi atas barang tersebut istilahnya tidak diminta kembali gitu ya. Iya, Tidak minta tidak- penggantian tidak gitu minta ya. penggantian, Oke. iya. Siap. Jadi kan tadi udah begitu banyak dijelaskan oleh Kak Ros masalah nota harus bikin nota retur kalau pengen Iya. PPN-nya dikembalikan ya Kak Ros Betul. ya. Kemudian Kak Ros, tadi yang dijelaskan Kak Ros memang udah panjang, udah istilahnya ada angan-angan nih di mungkin di pemikiran teman-teman atau pemahaman Iya. teman-teman. Tapi kok kayaknya kurang nyantol lagi kalau tidak dengan contoh. Nah, misalnya dikasih contoh dong yang sederhana, tapi istilahnya itu masuklah ke Ya, ke ingatan teman-teman. Oke, gitu. tentu nanti kita kasih contoh tentunya. Oke. Nah, sebelum ke contoh nih, Kak Ha-ha. Edi ya, walaupun sudah senior tapi dipanggil Kak ya, biar awet muda. Oke. Kita jadi seumuran Edi, Kak, oke? Masa kakaknya jadi- ibu saya kan nggak mungkin kan? Sebelum contoh, kita masuk ke pengaruh nih, pengaruh nota retur itu bagi penjual dan pembeli. Nah, tadi kan kita sudah singgung ya, pengaruhnya bagi penjual itu mengurangi pajak keluaran ya. Kemudian apa pengaruhnya ke pembeli? Nah, ke pembeli ini dibagi menjadi dua. Pembeli itu kan bisa PKP atau non PKP ya. Oh iya, yang misalnya kawan pajak ini belum PKP atau sudah PKP Iya. udah bisa pakai faktur atau belum boleh Iya. pakai faktur itu ya Kak ya? Ya kan, Oke. jadi ada beda perlakuan nih. Kalau memang PKP atas nota retur tadi itu mengurangi pajak masukan dari PKP pembeli Oke. apabila sudah dikreditkan Oh, ya. jadi misalnya ini udah direkam nih, aku Iya. input sudah mengurangi pajak masukan di Iya. faktur. Iya. Tak kembalikan, berarti ini berkurang Berkurang harganya. pajak Oke. masukannya. Itu bagi PKP Yang pembeli. yang pembeli atau PKP ya. Nah. Kemudian kalau Pembelinya nggak PKP atau sebentar, penjualnya dulu? ini masih PKP dulu. Ha-ha. PKP ini juga dibagi dua, jadi bisa mengurangi pajak masukan, juga yang kedua mengurangi biaya atau harta Oh, dari sesuai perlakuan PPN-nya PKP ya. tersebut, iya. Jika PPN-nya dibiayakan, maka mengurangi biaya gitu ya Kak ya? ya. Jadi ketika dia tadi sudah sebutkan, ketika dia sudah mengkreditkan maka mengurangi pajak masukan. Nah. Kemudian ketika dia
sudah membiayakan Tidak dipajak sebagai biaya, tidak dikreditkan, tapi dibebankan nah, biaya. itu akan mengurangi biaya. Oh, intinya hilang gitu ya Kak ya. Kemudian Nah, apabila sudah kapitalisasi di harga jadikan perolehan, jadi satu di harga pembelian gitu ya Kak ya. ya itu juga akan mengurangi harta dari PKP tersebut. Pembeliannya tidak diakui gitu ya. Iya. Oke, itu untuk yang PKP. Tadi kan PKP, bilang ya. Mbak Kak Pembeli yang Ida PKP ya. ada dua nih, ada yang PKP non PKP seperti apa? Nah, kalau yang non PKP karena dia kan tidak membuat faktur pajak ya kalau non PKP ya, Yeah. sehingga hanya mengurangi biaya atau harta dari PKP non PKP tersebut. Oh, berarti ya. seperti karena dia nggak bisa ngereditin nih, karena dia bukan PKP, Ya, maka dia hanya bisa membiarkan atau dikapitalisasi tadi ya. Ya. Nah, salah satu itu ya. Kalau kapitalisasi berarti mengurangi harta, kalau dibiarkan mengurangi biayanya. Tidak ya. boleh membiarkan PPN-nya dalam pembukuannya gitu ya Kak ya. Oke, tadi udah jelas kalangan pajak. Ada dua perlakuan nih, bukan perlakuan, dua akibat bagi pembeli PKP dan pembeli non PKP ya yang sudah dicelam pajak. Contohnya Pak, tadi kan ya. biar lebih terang, lebih gamblang, lebih mudah Jelas, dicerna ya kan kalau dikasih contoh untuk lebih. Contohnya itu misalnya nih Kak Edi beli barang laptop 5 pieces ya. Jangan sebagai saya karena saya bukan PKP. Nanti aja misalnya saya bekerja di mana PTA, gitu ya. PTA itu membeli barang berupa 5 PC laptop. Dengan harga satuannya 10 juta, sehingga kalau 5 kan 50 juta ya. Hitungannya bulat biar gampang ya Kak ya. Oke, siap. Terus PPN-nya sekarang berapa persen? 11 dong. 11 ya. PPN 11%, kalau 50 juta berarti 5.500.000 kan. Jadi totalnya kan 55.500.000. Nah, kemudian PKP ini sudah membuat faktur pajak sebanyak 5 tadi ya, seperti yang diberi semua. Ya, membuat faktur pajak sudah selesai. Kemudian setelah selesai membuat faktur pajak baru diketahui dilakukan pengecekan lagi. Ada rusak atau ada oh ini kok speknya beda nih, bukan yang kita inginin gitu kan. Ada satu yang rusak sehingga PKP PTA ini sebagai pembeli ingin mengembalikan kepada penjualnya, misalnya penjualnya PTB atau gimana gitu ya. Ingin mengembalikan, jadi dia tidak minta dari penggantian penjualnya barang. Tidak mengganti karena dari pihak pembelinya nggak minta penggantian gitu ya. Iya, Murni dikembalikan semuanya. Ya. Nah, di sini berarti PTA ini kan nanti akan mendapatkan senilai satu buah PC tadi ya, satu laptop harga perolehannya PPN-nya ya. Oke. Itu berapa berarti? Kalau 10 juta, kalau satu berarti 11.100.000 ya. Oke. 11.100.000, sehingga PKP pembeli akan berkurang ya. Dari PKP pembeli itu berkurang pajak masukannya sebesar 1.100.000. Yang dikreditkan tadi misal bisa full dari 5 laptop, jadi 5.500.000 berkurang 1.100.000. Oh begitu. Jadi atas harga jualnya yang tadinya 5.500.000 juga akan berkurang kan? Karena dikurangi dengan yang dikembalikan tadi. Dengan syarat tadi apa? Membuat notaretur. Oh, notareturnya isinya satu barang yang dikembalikan itu ya? Iya. Oh gitu. Siap. Lanjut Kakak. Selain dari PKP pembeli, PKP penjual juga berpengaruh ke pajak keluarannya kan berkurang juga ya. Pajak keluarannya dari notaretur yang dikembalikan diterima oleh penjual mengurangi senilai notareturnya ya Kak ya. Jadi nanti faktur pajak keluarannya akan berkurang senilai notareturnya. Siap. Oke. Udah lebih gamblang, udah dicerna ya teman-teman semua, kawan pajak. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya ada pengembalian kok kawan pajak itu PKP, segera bikin notaretur agar PPN-nya yang dipungut bisa berkurang di faktur pajak
masukannya. Begitu Kak ya? Ya, Oke. jadi pihak pembeli dan Dari penjual tidak pembelinya. dirugikan ya. Oh iya betul. Tadi udah ngomong panjang notariatur kan kadang-kadang si kan pajak notariatur kayak apa sih wujudnya, seperti apa sih bentuknya gitu kan. Nah, coba Kak, bisa diterangkan apakah Ya. notariatur itu sudah baku bentuknya atau mungkin bisa dibikin sesuai dengan keinginan wajib pajak. Nah, ya ini juga diatur nih di PMK 65 di Undang-undang lampiran lagi, ya. aturan lagi, wah, Nah, Masya kita kan Allah. memang Gimana? harus ada dasarnya yang ngasih Oke, tahu siap. kawan pajak Oke, ya. oke. Ya ini ada di lampiran PMK 65 tahun 2010. PMK-nya sudah lama sih belum ada perubahan. Nah. Jadi notariatur itu sebenarnya bebas ya, formatnya bebas, bentuknya bebas, tapi ada syarat minimalnya. Jadi formatnya kolom-kolomnya ditentukan. Ya, bebas. Tapi ada syaratnya. Syarat minimalnya itu harus memuat pertama Tadi diatur di yaitu PMK berapa? 65 tahun 2010. Oke. Lanjut. Ya, itu harus ada nomor notariturnya ya, kemudian nomor faktur pajak yang Oke, diretur yang ya kan. diretur, otomatis karena hubungan ya, ada hubungannya ya. Oke. Kemudian nama dan NPWP lawan transaksi, pihak penjual dan pembeli, Nah. kemudian jenis barangnya, kemudian jumlah harga yang dikembalikan, tanggal pembuatan notaritur, dan nama dan tanda tangan. Diapalin tuh, ayo. Kan pajak kalau bisa dicatat ini kan, ya kan. Itu kalau nggak dicatat mungkin di lampiran PMK-nya ada nggak itu contohnya Kak? Ya, ada contohnya. Oh ada, tinggal download aja yo di PMK berapa tadi? 65 2010. Nanti ya. dilihat di situ seperti yang disebutkan Kak Ros tadi, apa saja tadi? Mohon diulang biar tak catat. Nanti ulangi di ini ya di Sebutin. Simadu. Simadu. Oke. Tadi mau diulang lagi? Sekali lagi dong biar kan pajak lebih paham. Bentuknya bebas, kolomnya juga bebas, tapi ada syarat minimalnya harus terdiri dari gitu ya. Ya, memuat nomor notariturnya, kemudian nomor faktur pajak yang diretur, kemudian nama dan alamat PKP pembelinya, nama dan alamat PKP penjual, kemudian ada jenis barang, kemudian ada jumlah harga jual yang dikembalikan, tanggal notariturnya, kemudian yang terakhir nama dan tanda tangan pihak yang pihak menandatangani. Saya udah puyeng nih, terlalu banyak nih isinya. Kawan pajak bisa download atau tadi dicatat, download syarat-syarat isi dari notaritur ya. Kalau mau di-download di lampiran PMK 65 tahun berapa Kak? 2010. 2010. Mantap, dia pasti udah jadi pegawai DJP itu dari 10 karena udah hafal juga kan. Oke, Bisa tadi sudah gamblang nih dari awal kalau dikembalikan harus seperti apa, pengaruh harus bikin notaritur, kemudian pengaruhnya apa saja udah disampaikan sama Kak Ida. Kemudian wujud atau bentuk notaritur juga sudah disampaikan sama Kak Ida. Nah sekarang yang mungkin kawan pajak agak masih bertanya-tanya, notaritur itu direkam di mana sih? Diinput di mana sih? Atau dibikin manual atau harus diinput di suatu aplikasi? Ya, ini kan ini ya apa namanya sering ditanyain ya sama kawan pajak. Kalau sebelum ada e-faktur kan masih manual ya. Tapi setelah ada e-faktur dibuatnya pun harus di e-faktur. Oh, sama dengan faktur ya? Sama dengan faktur. Merubah faktur dengan notaritur tetap di e-faktur. Tetap Nah, di itu e-faktur. caranya. Ya, sebelum kita ke e-faktur kita ulang lagi alur notaritur itu seperti apa ya. Ya, pertama, siap. Gambarannya sudah ngelotok ini di pemikiran Kak Ros ini. Kak Ida. Ros atau Ida nih? Bebas. Bebas ya. Oke. Jadi pembeli kan membeli barang membeli barang kemudian tidak cocok mengembalikan kepada penjual. Kemudian pembeli membuat notaritur. Yang dikembalikan bikin notaritur ya, tadi ya. Kemudian menyerahkan ke penjual beserta barang tersebut. Setelah notaritur jadi, dikasihkan ke penjual berserta barangnya. Nah, kemudian setelah penjual menerima notaritur, kemudian penjual pun juga input ke aplikasi e-faktur. Alurnya tadi, kemudian setelah input? Nah, setelah input, kemudian diupload kan. Itu jadi kalau boleh saya potong nih alurnya ya. Saya coba singkat. Pertama ada pembelian barang harus bikin notaritur. Notaritur oleh pembeli dibikin, kemudian notaritur itu udah jadi dikasihkan ke
penjual beserta barang yang dikembalikan. Betul. Penjual kemudian merekam atau menginput notaretur dari pembeli tadi di e-faktur, kemudian diupload gitu ya Kak ya, urutannya. Iya, Nah, betul. Nah, tapi sebelum dari penjual upload, si pembelinya juga sudah upload dulu seharusnya Kak ya. ya, jadi yang pertama dilakukan adalah pihak pembeli dulu Nah, yang membuat sampai notaretur upload gitu kan ya. ya. Nah, caranya bagaimana untuk di aplikasi e-fakturnya? Jadi kawan pajak bisa langsung login ya. di Ini aplikasi yang pembeli e-faktur. dulu ya, Pembeli yang dulu, pembeli. ya. Oke, ini Kita bikin notaretur oleh pembeli. Langkah pertama, bikin notaretur oleh pembeli. Monggo Kak Ida. ya. Jadi pihak pembeli membuka login dulu ke e-faktur, kemudian pilih faktur, kemudian pilih Notaretur. pilih retur, Oke. faktur pajak masukkan. Nah, oke. Yang pertama tadi masuk Faktur, e-faktur, login ya. Kemudian pilih pilih retur, faktur pajak masukan ya, karena pembeli pasti larinya ke pajak masukan. Ya. Oke. Kemudian pilih lagi administrasi notaretur faktur Oke. pajak masukan. Tadi langkah pertama login. Betul. Kemudian pilih menu Retur pajak pajak masukan. Kemudian administrasi notaretur pajak masukan. masukan. Oke, setelah itu Nah, pilih apa lagi Kak? setelah masuk di situ di Nah. bawah bagian kiri di bawah Nah. itu ada rekam retur. Tombol atau apa itu wujudnya? Kolom kecil ya. Kayak tombol gitu ya? Iya, kayak tombol. Itu diklik ya Kak ya? Iya, klik kolom klik rekam retur. Oke. Nah, Klik icon rekam retur. ya, Oke. tempatnya begitu. Nah, setelah itu muncul formnya. Muncul formnya. Yang sudah sesuai dengan PMK. PMK nama Oh, tadi. itu kalau dengan e-faktur berarti nggak perlu bikin kolom-kolom, sudah sesuai ya Kak? sesuai, Oke. ya. Oke, siap. Ya, jadi langsung aja rekam fakturnya, rekam retur faktur pajaknya. Oke. Pertama yang harus diinput adalah nama lawan transaksi, Oke. kemudian NPWP dulu ya, NPWP dulu, kemudian nama lawan transaksi, kemudian nomor faktur pajak yang diretur. Oke, berarti Ya. karena keterkaitannya dengan faktur pajak, Ya. berarti faktur pajak itu ditulis dulu ya Kak ya. Ya. Setelah tadi ngisi NPWP, nama, bla bla bla, identitas lawan transaksi kan, kemudian nomor faktur pajak. faktur yang diretur. Oke. Nah, itu nanti tanggal fakturnya akan Otomatis keluar, sesuai tanggal fakturnya ya? karena sudah ada Oke. di database-nya ya. Oke. Oke, setelah itu input dokumen returnya ya. Di situ ada nomor dokumen retur. Ya. Nomor dokumen retur, kemudian tanggal returnya, Nah. kemudian masa pajak pelaporan retur, Itu masa pajak saat dibuatnya notaretur ya. berarti masa pajak itu sesuai dengan masa pajak saat bikin notaretur. Iya. Tidak sesuai dengan masa pajak fakturnya ya. Tidak. Bukan. Ini Iya. perlu dicatat kawan pajak. Nah, ini tadi sudah kita singgung nanti Kak Edi yang di pasal 5A ayat 1 Undang-Undang PPN itu ya. Itu kan disebutkan bahwa akan mengurangi PPN BM yang dikembalikan tadi akan mengurangi PPN yang terutang di masa pajak di bulannya notaretur. Makanya Jadi sudah nyambung ya, nyambung di sini dengan ya. aplikasi Oke, fakturnya. aplikasinya. Oke. Ya. Jadi Tadi setelah masa pajak apa lanjutannya, Kak? ya, setelah masa pajak pelaporan retur, kemudian menginput nilai DPP-nya. DPP yang dikembalikan. Nah, yang perlu diperhatikan nih Kak Edi ya, nilai DPP ini tidak boleh melebihi dari nilai DPP yang di faktur. Ya jelas lah, masa beli 100 juta minta dikembalikan 110 juta Ya, ya nggak mungkin. bisa. Maksimal senilai faktur pajak yang diretur ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian nilai PPN-nya nih, nilai PPN-nya juga tidak boleh melebihi PPN dari faktur pajaknya Oke, kan. siap. Oke, kemudian nilai PPN BM yang diretur kalau ada ya kan. Kemudian setelah lengkap, Lengkap itu terisi. semua udah lengkap, klik simpan. Oh ya. Betul. Oke, tadi udah dijelaskan saya rinci oleh Kak Ida cara ngisinya dari A sampai terakhir sampai simpan. Setelah simpan apa langkah yang dilakukan oleh wajib pajak? Ya, langkah selanjutnya tentu diupload kan ya. Nah, berarti kalau upload berarti Semua harus faktur kan jalankan diupload ya. start loader dulu ya, Ya, uploader, start uploader ya. start uploadernya dijalankan, Betul. kemudian atas notaretur kayak faktur juga ya harus diupload. Iya. Setelah approval baru jadi itu Ya, jadi notareturnya. notaretur Oke. yang kemudian nanti dikembalikan ke Diserahkan. diserahkan ke penjual. Oke, ya. itu urutannya tadi setelah save, kemudian diupload, setelah selesai uploadnya, approval, baru
notaretur itu beserta barangnya dikasihkan ke Penjual. penjual. Oh, seperti itu. Nah, setelah diserahkan penjual kembali ke tadi ya Kak ya. Nah, Dari ya. penjualnya Sekarang Nah. giliran penjual untuk menginput notaretur dari pembeli. Oke. Ya. Nah, caranya pengen tahu. Ya itu, masa ngambang kalau digantung itu nggak enak ya Kak ya. Oke. Harus sampai finish selesai gitu loh. Kita lanjutkan ya, kita selesaikan tadi PKP pembeli sudah, sekarang kita ke PKP penjual. Nah, yang pertama sama seperti yang PKP pembeli ya, pertama yang pasti login dulu ke e-faktur. Tadi di e-fakturnya kawan pajak yang sebagai pembeli, sekarang di e-fakturnya kawan pajak sebagai penjual. PKP penjual ya. Masuk. Login seperti biasa, login Oke. e-faktur, kemudian pilih retur pajak keluaran. Oke. Kemudian pilih lagi administrasi notaretur pajak keluaran. Sama intinya ya. Sama, Tadi ya. masukkan sekarang keluaran. Ya, oke. Oke, selanjutnya pilih tombol di bagian bawah kiri seperti PKP pembeli juga, yaitu rekam retur. Ya, rekam retur, di situ kawan pajak juga harus mengisi kolom-kolom yang telah disediakan. Yang pertama adalah NPWP lawan transaksi, yang kemudian kedua adalah nama lawan transaksi, kemudian nomor faktur pajak yang diretur. Oke. Ya, ini juga nanti tanggalnya akan otomatis keluar. Sesuai dengan tanggal Faktur saat dibuat pajak, ya. Oke. Kemudian rekam retur fakturnya, yaitu nomor dokumen returnya. Itu bebas atau Nomor dokumen ini bebas ya, kayak dia nggak ada jadi ketentuannya ya. tidak ditentukan oleh DPP sistem ya. ya. Jadi silahkan bikin sesuai dengan catatan dari kebijakan perusahaan ya. wajib pajak. Oke. Untuk nomor returnya bebas, kemudian tanggal returnya tanggal saat pembuatan nota retur, kemudian masa pajaknya juga masa pajak pelaporan returnya. Oke. Sama seperti pajak Iya. masukan ya. Iya. Jadi nota retur masa pajak nota retur sesuai dengan saat pembuatan nota retur. Oke. Nah, kemudian kita isi nilai PPN dan DPP-nya Oke. sesuai dengan nilai PPN dan DPP nota retur yang kita terima. Oh gitu. Kalau tadi di nota retur saat membuat pajak masukan tadi semaksimal senilai faktur yang diretur. Iya. Beda kalau di pajak yang keluaran. Nilainya sesuai nota retur yang diterima. Begitu Betul sekali. Kak. Siap. Nah, jangan lupa setelah lengkap dicek kembali, setelah sesuai klik simpan. Dan jangan lupa Jangan di-upload. jalankan uploader dan di-upload untuk Oke. mendapat approval. Setelah kedua-duanya approval, otomatis dari pembeli akan mengurangi pajak masukan, dari penjual Mengurangi pajak keluaran. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Jadi udah jelas, gamblang, istilahnya kalau misalnya ada kesalahan atau pengiriman barang, ketidakcocokan pengiriman barang dalam transaksi dengan faktur, jangan takut. Karena ada solusinya dengan dikembalikan dengan membuat nota retur. Ya. Ini masih ada yang ganjel Kak. Satu ini yang ganjel. Tadi kan transaksi yang Kakak jelaskan tadi kan bila dua-duanya PKP. Betul. Ya kan bisa pakai sistem e-faktur semuanya ya. Nah tadi kan dua-duanya. Mbak juga Kak Ida kan juga bilang ada dua kemungkinan nih transaksi antar PKP atau satunya pembelinya nggak PKP. Bukan PKP. Jika pembelinya nggak PKP, returnya gimana itu? Iya. Ya, oke. Jadi kalau bukan PKP kan tidak bisa membuat e-faktur ya. Tidak bisa buat nota dengan e-faktur ya, karena dia nggak punya login untuk e-faktur ya. Iya, kan? karena dia Betul. tidak PKP sehingga dia harus membuat nota retur manual. Tapi ketentuannya sesuai dengan yang di PMK 65. 65, iya. Jadi bentuk formatnya nanti bisa contoh langsung di PMK 65. Di lampirannya ya? Di lampirannya Oke. ada. Nah, kemudian setelah dibuat manual, diserahkan ke penjual. Diserahkan Kan, penjual, diserahkan tetap ya, penjual. harus diserahkan ya. Iya. Kalau mengembalikan harus tetap bikin nota retur ya. Ya, kemudian diserahkan penjual, kemudian penjual membuat faktur pajak pengganti. Oh, bedanya Iya. kalau tadi antar nota retur Iya. ya kan, pembeli bikin nota retur, kemudian penjual rekam nota retur kalau semua PKP. Kalau nggak PKP, dari pihak pembeli bikin nota retur manual karena nggak punya login untuk aplikasi faktur, kemudian oleh penjualnya bikin faktur sebagai pajak dasar pengganti. untuk membuat faktur pajak pengganti Iya. gitu ya. Oh alah, sangat gamblang, jelas. Mudah-mudahan penjelasan dari Kak Ida ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini teman-teman nunggu ini Pak, karena emang kadang-kadang Sering ya? mereka masih
pusing gitu, Sering masih terjadi. pusing, masih bingung. Nah, Iya, kalau di dengan keseharian. penjelasan dari Kak Ros ini mudah-mudahan lebih mencerahkan bagi Kak Pajak. Begitu kan Pajak? Oke. Ya, terima kasih Kak Ida setelah berkenan Ya. menemani kita ngobrol, sharing-sharing masalah notaretur atau pengembalian barang atas pembelian dengan faktur. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi kawan pajak semua untuk selalu mengikuti media sosial dari KPPMA 2 baik IG maupun YouTube-nya karena di situ akan ada informasi-informasi perpajakan yang kita berikan kepada kawan pajak. Tetap semangat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.